Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Nur Fitriani, NIM 210 2010 184. Ingin mempresentasikan tentang hasil analisa saya terkait kasus Aqua versus Le Mineral. Aqua versus Le Mineral, KPPU menyatakan Aqua bersalah. Produsen air minum dalam kemasan merek Aqua, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa selaku distributor terkait melakukan persaingan usaha tidak sehat. Hal itu dinyatakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU pada sidang yang berlangsung Selasa 19 Desember 2017. KPPU menyatakan kedua terlapor Investama atau TIF dan Balina Agung Perkasa atau BAP terbukti secara sah meyakinkan melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ungkap Ketua Majelis Komisi Kurnia Syarani. Seperti diberitakan sebelumnya, persaingan usaha yang tidak sehat ini berawal dari somasi yang dinyatakan PT Tirta Fresindo Jaya, produsen air minum dalam kemasan AMDK Le Mineral kepada Aqua pada Oktober 2016. Saat itu Le Mineral menyampaikan temuan di lapangan Aqua dan distributornya bekerja sama untuk melarang sejumlah toko menjual Le Mineral. Diduga Aqua dan distributor mengancam hendak menurunkan status dan fasilitas alias degradasi dari semula Star Outlet menjadi wholesaler atau eceran terhadap pedagang yang menjual Le Mineral. Selanjutnya, KPPU mengumpulkan alat bukti pelanggaran yang dilakukan oleh produsen Aqua tersebut. Menurut KPPU, dalam kasus dugaan pelanggaran UU Monopoli ini, pihaknya telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Pelanggaran etika bisnis muncul akibat melakukan bisnis yang hanya memikirkan bagaimana bisa menaikkan omset penjualan menjadi semakin besar. Tidak hanya menaikkan omset saja, melainkan juga melakukan hal-hal yang dapat merugikan lawan bisnis. Tanpa etika bisnis, persaingan antar bisnis menjadi tidak sehat. Dalam hal ini, contoh kasus yaitu antara PT Tirta Investama dan PT Baling Agung Perkasa selaku distributor terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat dan melakukan pelanggaran kejujuran. Aqua dan distributornya mengancam hendak menurunkan status dan fasilitas alias degradasi dari semula Star Outlet menjadi wholesaler. Eceran terhadap pedagang yang menjual mineral degradasi tersebut menyebabkan sang agen mendapatkan harga 3% lebih mahal. Perbandingannya, bagi Star Outlet harga yang dikenakan sebesar 37.000 per karton untuk ukuran 600 mililiter. Sementara bagi wholesaler dikenakan harga 39.350 per karton. Etika berbisnis yang harus dilakukan. 1. Jujur. Seperti yang telah diketahui, jujur merupakan tiang segala perilaku. Oleh sebab itu, dalam hal berbisnis pun etika satu ini diletakkan pada urutan yang pertama. Jika seorang pembisnis tidak memiliki kejujuran, kemungkinan besar bisnis yang dijalankan tidak akan berkembang. Kejujuran ini juga berlaku dalam hal pemasaran. Jika terdapat produk yang memang tidak layak untuk dijual, maka sudah seharusnya kita jujur. Jangan sampai produk yang tidak layak tersebut dijual dengan cara yang tidak baik sehingga dapat menghancurkan usaha kita. 2. Otonomi. Seorang pengusaha juga harus memiliki jiwa otonomi, yaitu kebebasan dalam menentukan apa yang diinginkan sehingga keputusan yang diambil tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. 3. Empati. Perasaan di mana bisa merasakan perasaan orang lain. Sebagai seorang pengusaha, kita tidak boleh pura-pura tutup mata alias tidak peka dengan lingkungan sekitar. Misalnya ada karyawan yang tidak semangat kerja dan tampak lesu. Anda harus menyadari hal itu bisa dengan menanyakan bagaimana keadaan, memberi saran untuk pergi ke dokter, memberi izin pulang lebih awal, dan sebagainya. 4. Keuntungan. Sebagai seorang pengusaha, tentunya kita ingin sesuatu menguntungkan, entah beberapa besar atau seberapa banyak keuntungan yang didapat sangatlah relatif dan tergantung dari tujuan dari diri kita masing-masing serta harus memperhatikan unsur-unsur yang lain. 5. Adil. Seorang pengusaha harus memiliki sikap adil terhadap siapapun, tidak peduli status apapun jabatan orang lain. Begitu juga ketika memberikan gaji untuk karyawan juga harus adil. Misalnya ada karyawan tidak lain merupakan saudara lalu diberi gaji lebih tinggi sementara karyawan setingkat dengannya justru mendapat gaji UMR. 6. Integritas. Integritas merupakan salah satu faktor menentukan bagaimana harga diri seorang pengusaha, bagaimana menjalin hubungan sosial dengan orang-orang sehingga usahanya dapat berkembang. Sekian, terima kasih.
presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.